Oke guys, hari ini heboh sekali terkait dengan calon presiden 2024 Anies Baswedan mengambil Caimin sebagai cawapres, ya kan? Atau Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Nah, hari ini viral di media sosial, banyak dari DPC baik di Bogor, Bekasi, Cirebon, mereka meneriakan bahwasanya Anies itu pengkhianat. Saya bilang, kalau dalam politik, pengkhianat itu hal yang biasa. Kan begitu. Intinya, dalam dunia demokrasi atau dunia politik, itu di situ tempatnya pengkhianat, tempatnya kejahatan, itu di situ. Makanya kata Sohogi, itu politik itu barang yang kotor. Begitu, dalam politik itu kita nggak boleh bersikap baik sepenuhnya. Nggak boleh. Dalam politik itu kita juga nggak boleh bersikap jahat sepenuhnya. Tapi setengah-setengah di politik itu. Hal yang wajar. Politik itu tempatnya pengkhianat, tempatnya berbohong, itu di situ politiknya. Cuma bagaimana kita sebagai individu, apakah kita berbohong itu atas dasar kesejahteraan masyarakat, atau apakah kita menjadi pengkhianat itu atas dasar kesejahteraan masyarakat? Ya wajar-wajar saja. Ya kan? Makanya kalau kalian bilang Anies Baswedan pengkhianat, wah kalian ini baper, cok. Kalian harus mengerti politik itu dulu, politik itu tempatnya harus begitu. Pengkhianat itu wajar. Makanya intinya dalam politik itu jangan membawa sifat dendam. Politik nggak butuh orang yang suka dendam, nggak boleh itu. Kalau dalam politik kalian masih bawa sifat dendam, otomatis orientasi kalian ke depan hanya pengen membalas dendam. Itu nggak boleh dalam politik. Kan begitu. Karena di dalam dunia politik itu teman yang baik sekalipun, ya itu bisa dijadikan lawan. Orang yang jahat sekalipun bisa dijadikan teman. Itulah politik. Nah, kalian para DPC di Bogor, di Cirebon, di Bekasi, memangnya kalian teriakin Anies pengkhianatan, melakukan pengkhianatan. Kalian teriak itu, apakah kalian tahu nggak? Berjeningnya Demokrat sama Anies sama Nasdem itu seperti apa? Kalian tahu nggak? Kronologinya seperti apa? Kalian tahu nggak variabelnya kenapa Anies mengambil Muhaimin Iskandar sebagai wakilnya? Kalian tahu nggak kronologinya seperti apa? Jangan hanya kalian tahu bahwa Anies ngambil Caimin lalu kalian langsung memfatwa bahwa Anies itu pengkhianat. Wih, sabar dulu. Tahu dulu variabelnya kayak bagaimana. Toh dari awal-awal kan Demokrat sudah pernah berstatement bahwanya Anies mau ngambil wakil dari siapapun, Demokrat tetap stay sama Anies. Demokrat tetap usung Anies. Lah dari belakang kalian baper. Artinya secara tidak sadar Demokrat juga tidak bisa megang omongannya. Kan dari awal begitu. Nah intinya di dalam politik itu jangan bawa sifat dendam, jangan bawa sifat baper. Karena politik itu teman yang baik apapun bisa dijadikan lawan, dan teman yang jahat apapun bisa dijadikan kawan. Toh kalian belum tahu berjening atasnya bagaimana, ketua umum itu berjeningnya bagaimana. Mungkin saja berjeningnya Anies sama Muhaimin Iskandar, ketua PKB, itu mungkin saja kalau mereka sudah dapat capres, maka mereka tidak lagi mendapatkan job di kursi kementerian. Bisa jadi, sehingga itu kursi kementerian itu bisa dikasih kepada yang lain. Kan sudah dapat capres. Nah, boleh jadi juga berjeningnya Anies sama AHY. AHY ingin menjadi capres, sekalian mendapatkan kursi kementerian juga. Nah mungkin itu yang variabelnya yang membuat Nasdem sama Anies ini berat. Sehingga Caimin diambil jadi wakil. Nah begitu. Seandainya nih, kalau AHY menjadi wapres, terus ingin mau ngambil mendapatkan job di kementerian, kursi kementerian juga, lah partai-partai yang lain dapat apa? Begitu. Permainan politiknya begitu, bos. Jadi nggak usah baper.
di politik itu. Saya setuju kata Soho gitu. Politik itu tempat yang kotor. Ya kan? Politik itu, Anda kalau mau berpolitik, jangan Anda membawa rasa dendam dan membawa rasa baper dalam politik. Kayak begitu. Bahasa kasarnya ya tadi ya. Teman yang baik sekalipun bisa dijadiin lawan, dan lawan yang sejahat apapun dia bisa dijadikan kawan. Begitu. Jadi ketua DPC dari Bogor, Cianjur, terus Cirebon, Bekasi, mereka sobek-sobekin fotonya Anies berdampingan sama AHY. Woi, kalian itu baper, bos. Kalian itu tidak mengerti politik. Namanya juga politik, cok. Astaga. Kalau dalam politik kita bawa rasa dendam, ke depannya itu orientasi kita cuma mau pengen balas dendam. Itu doang. Begitu. Jadi berpikir terkait politik itu yang jernih lah. Begitu. Seperti apa variabelnya, bargaining di atas kayak gimana sehingga tiba-tiba Anies berdampingan sama Caimin. Kalian harus ketua-ketua DPC itu mengerti itu dulu loh. Gitu variabelnya, jangan sedikit-sedikit teriak pengkhianat. Aduh mama saya ini